Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia. Ia juga merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama yang kemudian dikenal menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan juga berpengaruh. Sepak terjangnya dalam melakukan perlawanan dengan penjajahan Belanda dan Jepang membuatnya dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah. Bagaimana kisahnya? Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 10 April tahun 1875 atau menurut penanggalan Arab pada tanggal 24 Zulqa'dah 1287 H di Desa Gedang, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947 yang kemudian dikebumikan di Tebu Ireng, Jombang. Masa kecil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah. Ayahnya Kiai Ash'ari merupakan seorang pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Dari garis keturunan ibunya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir, Sultan Pajang. Dari ayah dan ibunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat pendidikan dan nilai-nilai dasar Islam yang kokoh. Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang sudah nampak. Di antara teman sepermainannya, ia kerap tampil sebagai pemimpin. Dalam usia 13 tahun, ia sudah membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar ketimbang dirinya. Usia 15 tahun Hasyim meninggalkan kedua orang tuanya, berkelana memperdalam ilmu dari satu pesantren ke pesantren lain. Mula-mula ia menjadi santri di pesantren Wonokoyo, Probolinggo. Kemudian pindah ke pesantren Langitan, Tuban. Pindah lagi pesantren Trenggilis, Semarang. Belum puas dengan berbagai ilmu yang dikecapnya, ia melanjutkan di pesantren Kademangan, Bangkalan, di bawah asuhan Kiai Kholil. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Tak lama di sini, Hasyim pindah lagi di pesantren Siwalan, Sidoarjo. Di pesantren yang diasuh Kiai Yakub inilah, agaknya, Hasyim merasa benar-benar menemukan sumber Islam yang diinginkan. Kiai Yakub dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Cukup lama 5 tahun Hasyim menyerap ilmu di pesantren Siwalan. Dan rupanya Kiai Yakub sendiri menyukai pemuda yang cerdas dan alim itu. Maka, Hasyim bukan saja mendapat ilmu, melainkan juga istri. Ia, yang baru berumur 21 tahun, dinikahkan dengan Khadijah, salah satu puteri Kiai Yakub. Tidak lama setelah menikah, Hasyim bersama istrinya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. 7 bulan di sana, Hasyim kembali ke tanah air, sesudah istri dan anaknya meninggal. Belajar di Mekah, Arab Saudi. Tahun 1893, Hasyim Asy'ari berangkat lagi ke Tanah Suci. Sejak itulah ia menetap di Mekah selama 7 tahun dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Mahfud Et-Tarmisi, Syekh Ahmad Amin Al-Etar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmaullah, Syekh Soleh Bafatlal, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Sakaf, dan Sayyid Hussein Al-Habsyi. Mendirikan pesantren Tebu Ireng. Tahun 1899 pulang ke tanah air, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajar di pesantren milik kakeknya, Kiai Usman. Tak lama kemudian ia mendirikan pesantren Tebu Ireng. Kiai Hasyim bukan saja kiai ternama, melainkan juga seorang petani dan pedagang yang sukses. Tanahnya puluhan hektar. 2 hari dalam seminggu, biasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari istirahat tidak mengajar.
Saat itulah ia memeriksa sawah-sawahnya. Kadang juga pergi Surabaya berdagang kuda, besi dan menjual hasil pertaniannya. Dari bertani dan berdagang itulah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghidupi keluarga dan pesantrennya. Tahun 1899, Kiai Hasyim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh Tebuireng. Letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat pabrik gula Cukir, pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1870. Dukuh Tebuireng terletak di arah timur Desa Keras, kurang lebih 1 kilometer. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu, Jawa, teratak sebagai tempat tinggal. Dari teratak kecil inilah embrio pesantren Tebuireng dimulai. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajar dan salat berjamaah di teratak bagian depan, sedangkan teratak bagian belakang dijadikan tempat tinggal. Saat itu santrinya berjumlah 8 orang, dan 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. Setelah 2 tahun membangun Tebuireng, Kiai Hasyim kembali harus kehilangan istri tercintanya, Nyai Khadijah. Saat itu perjuangan mereka sudah menampakkan hasil yang menggembirakan. Kiai Hasyim kemudian menikah kembali dengan Nyai Nafikoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahan ini Kiai Hasyim dikaruniai 10 anak, yaitu 1. Hana, 2. Khoiriyah, 3. Aisyah, 4. Azah, 5. Abdul Wahid, 6. Abdul Hakim, Abdul Kholik, 7. Abdul Karim, 8. Ubaidillah, 9. Masuroh, 10. Muhammad Yusuf. Pada akhir dekade 1920-an, Nyai Nafikoh wafat sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah kembali dengan Nyai Masruroh, putri Kiai Hasan, pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan ini, Kiai Hasyim dikarunia 4 orang putra-putri, yaitu, 1. Abdul Qadir, 2. Fatimah, 3. Khotijah, 4. Muhammad Yakub. Pesantren terbesar di Jawa, maka tak heran bila pesertanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk mantan gurunya sendiri, Kiai Kholil. Ribuan santri menimba ilmu kepada Kiai Hasyim. Setelah lulus dari Tebuireng, tak sedikit di antara santri Kiai Hasyim kemudian tampil sebagai tokoh dan ulama kondang dan berpengaruh luas. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, Kiai Haji Bisri Syansuri, Kiai Haji R. Asad Syamsul Arifin, Wahid Hasyim anaknya, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah beberapa ulama terkenal yang pernah menjadi santri Kiai Hasyim. Tak pelak lagi pada abad 20 Tebuireng merupakan pesantren paling besar dan paling penting di Jawa. Zamakhsyari Dovir, penulis buku Tradisi Pesantren, mencatat bahwa pesantren Tebuireng adalah sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Tak heran bila para pengikutnya kemudian memberi gelar Hadratus Syaikh, Tuan Guru Besar kepada Kiai Hasyim. Perjuangan melawan Belanda, karena pengaruhnya yang demikian kuat itu, keberadaan Kiai Hasyim menjadi perhatian serius penjajah. Baik Belanda maupun Jepang berusaha untuk merangkulnya. Di antaranya ia pernah dianugerahi bintang jasa pada tahun 1937, tapi ditolaknya. Justru Kiai Hasyim sempat membuat Belanda kelimpungan. Pertama, ia memfatwakan bahwa perang melawan Belanda adalah jihad perang suci. Belanda kemudian sangat kerepotan, karena perlawanan gigih melawan penjajah muncul di mana-mana. Kedua, Kiai Hasyim juga pernah mengharamkan naik haji memakai kapal Belanda. Fatwa tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan disiarkan oleh Kementerian Agama secara luas. Keruan saja, Van der Plas penguasa Belanda menjadi bingung. Karena banyak umat Islam yang telah mendaftarkan diri kemudian mengurungkan niatnya. Dalam biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namun sempat juga Kiai Hasyim mencicipi penjara 3 bulan pada 1942. Tidak jelas alasan Jepang menangkap Kiai Hasyim. Mungkin, karena sikapnya tidak kooperatif dengan penjajah. Uniknya, saking khidmatnya kepada gurunya,
Ada beberapa santri minta ikut dipenjarakan bersama kiainya itu. Masa awal perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebuireng bersamaan dengan semakin represifnya perlakuan penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia. Pasukan Belanda tidak segan-segan membunuh penduduk yang dianggap menentang undang-undang penjajah. Pesantren Tebuireng pun tak luput dari sasaran represif Belanda. Pada tahun 1913 Intel Belanda mengirim seorang pencuri untuk membuat keonaran di Tebuireng. Namun dia tertangkap dan dihajar beramai-ramai oleh santri hingga tewas. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menangkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan tuduhan pembunuhan. Dalam pemeriksaan, Kiai Hasyim yang sangat piawai dengan hukum-hukum Belanda, mampu menepis semua tuduhan tersebut dengan taktis. Akhirnya beliau dilepaskan dari jeratan hukum. Belum puas dengan cara adu domba, Belanda kemudian mengirimkan beberapa kompi pasukan untuk memporak-porandakan pesantren yang baru berdiri 10-an tahun itu. Akibatnya, hampir seluruh bangunan pesantren porak-poranda, dan kitab-kitab dihancurkan serta dibakar. Perlakuan represif Belanda ini terus berlangsung hingga masa-masa revolusi fisik tahun 1940-an. Pada bulan Maret tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, dekat Bandung, sehingga secara de facto dan de jure, kekuasaan Indonesia berpindah tangan ke tentara Jepang. Perlawanan kepada Jepang, pendudukan Dai Nippon menandai datangnya masa baru bagi kalangan Islam. Berbeda dengan Belanda yang represif kepada Islam, Jepang menggabungkan antara kebijakan represi dan kooptasi. Ini sebagai upaya untuk memperoleh dukungan para pemimpin Muslim. Salah satu perlakuan represif Jepang adalah penahanan terhadap Hadratus Syekh beserta sejumlah putera dan kerabatnya. Dalam biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diketahui hal tersebut dilakukan karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak melakukan seikerei, yaitu kewajiban berbaris dan membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi, sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari Amaterasu Omikami. Aktivitas ini juga wajib dilakukan oleh seluruh warga di wilayah pendudukan Jepang, setiap kali berpapasan atau melintas di depan tentara Jepang. Dipenjara oleh Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari menolak aturan tersebut. Sebab hanya Allah lah yang wajib disembah, bukan manusia. Akibatnya, Kiai Hasyim ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah, mulai dari penjara Jombang, kemudian Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan, Surabaya. Karena kesetiaan dan keyakinan bahwa Hadratus Syekh berada di pihak yang benar, sejumlah santri Tebuireng minta ikut ditahan. Selama dalam tahanan, Kiai Hasyim mengalami banyak penyiksaan fisik sehingga salah satu jari tangannya menjadi patah tak dapat digerakkan. Setelah penahanan Hadratus Syekh, segenap kegiatan belajar mengajar di pesantren Tebuireng vakum total. Penahanan itu juga mengakibatkan keluarga Hadratus Syekh tercerai-berai. Istri Kiai Hasyim, Nyai Masruro, harus mengungsi ke pesantren Denanyar, barat kota Jombang. Tanggal 18 Agustus tahun 1942, setelah 4 bulan di penjara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibebaskan oleh Jepang karena banyaknya protes dari para kiai dan santri. Selain itu, pembebasan Kiai Hasyim juga berkat usaha dari Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Wahab Hasbullah dalam menghubungi pembesar-pembesar Jepang, terutama Saiko Shikikan di Jakarta. Tanggal 22 Oktober tahun 1945, ketika tentara NICA Netherlands Indian Civil Administration, yang dibentuk oleh pemerintah Belanda membonceng pasukan sekutu yang dipimpin Inggris, berusaha melakukan agresi ke tanah Jawa, Surabaya. Dengan alasan mengurus tawanan Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama menyerukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris tersebut. Perlawanan dengan Belanda pasca kemerdekaan. Resolusi jihad ditandatangani di kantor Nububutan, Surabaya. Akibatnya,
Meletuslah perang rakyat semesta dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 yang bersejarah itu. Umat Islam yang mendengar resolusi jihad itu keluar dari kampung-kampung dengan membawa senjata apa adanya untuk melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris. Peristiwa 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Mendirikan Masyumi. Pada tanggal 7 November 1945 3 hari sebelum meletusnya Perang 10 November 1945 di Surabaya. Umat Islam membentuk partai politik bernama Majelis Syuro Muslim Indonesia, Masyumi. Pembentukan Masyumi merupakan salah satu langkah konsolidasi umat Islam dari berbagai faham. Kiai Haji Hasyim Asy'ari diangkat sebagai Rois Am Ketua Umum, pertama periode tahun-tahun 1945 sampai tahun 1947. Selama masa perjuangan mengusir penjajah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai penganjur, penasehat, sekaligus jenderal dalam gerakan laskar-laskar perjuangan seperti GPI, Hizbullah, Sabilillah, dan Gerakan Mujahidin. Bahkan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo senantiasa meminta petunjuk kepada Kiai Hasyim. Kemampuannya dalam ilmu hadits diwarisi dari gurunya, Syekh Mahfud at-Tarmisi di Mekah. Selama 7 tahun Hasyim berguru kepada Syekh ternama asal Pacitan, Jawa Timur itu. Di samping Syekh Mahfud, Hasyim juga menimba ilmu kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Kepada dua guru besar itu pula Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, berguru. Jadi, antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya tunggal guru. Yang perlu ditekankan, saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di Mekah, Muhammad Abduh sedang giat-giatnya melancarkan gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Dan sebagaimana diketahui, buah pikiran Abduh itu sangat mempengaruhi proses perjalanan umat Islam selanjutnya. Sebagaimana telah dikupas di Liar Nur, ide-ide reformasi Islam yang dianjurkan oleh Abduh yang dilancarkan dari Mesir, telah menarik perhatian santri-santri Indonesia yang sedang belajar di Mekah. Termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentu saja. Ide reformasi Abduh itu ialah pertama mengajak umat Islam untuk memurnikan kembali Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang sebenarnya bukan berasal dari Islam. Kedua, reformasi pendidikan Islam di tingkat universitas, dan ketiga, mengkaji dan merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan modern, dan keempat, mempertahankan Islam. Usaha Abduh merumuskan doktrin-doktrin Islam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan modern pertama dimaksudkan agar supaya Islam dapat memainkan kembali tanggung jawab yang lebih besar dalam lapangan sosial, politik, dan pendidikan. Dengan alasan inilah Abduh melancarkan ide agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan mereka kepada pola pikiran para mazhab dan agar umat Islam meninggalkan segala bentuk praktek tarekat. Syekh Ahmad Khatib mendukung beberapa pemikiran Abduh, walaupun ia berbeda dalam beberapa hal. Beberapa santri Syekh Khatib ketika kembali ke Indonesia ada yang mengembangkan ide-ide Abduh itu. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Tidak demikian dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia sebenarnya juga menerima ide-ide Abduh untuk menyemangatkan kembali Islam, tetapi ia menolak pikiran Abduh agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan mazhab. Ia berkeyakinan bahwa adalah tidak mungkin untuk memahami maksud yang sebenarnya dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari pendapat-pendapat para ulama besar yang tergabung dalam sistem mazhab. Untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari dan meneliti buku-buku para ulama mazhab hanya akan menghasilkan pemutarbalikan saja dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, demikian tulis Dovir. Dalam hal tarekat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak menganggap bahwa semua bentuk praktek keagamaan waktu itu salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya, ia berpesan agar umat Islam berhati-hati bila memasuki kehidupan tarekat. Dalam perkembangannya,
Benturan pendapat antara golongan bermazhab yang diwakili kalangan pesantren, sering disebut kelompok tradisional, dengan yang tidak bermazhab diwakili Muhammadiyah dan Persis, sering disebut kelompok modernis itu memang kerap tidak terelakkan. Awal mula terbentuknya Nahdlatul Ulama. Puncaknya adalah saat Kongres Al-Islam 4 yang diselenggarakan di Bandung. Kongres itu diadakan dalam rangka mencari masukan dari berbagai kelompok umat Islam, untuk dibawa ke Kongres Umat Islam di Mekah. Karena aspirasi golongan tradisional tidak tertampung, di antaranya, tradisi bermazhab agar tetap diberi kebebasan, terpeliharanya tempat-tempat penting, mulai makam Rasulullah sampai para sahabat, kelompok ini kemudian membentuk Komite Hijaz. Komite yang dipelopori Kiai Haji Abdullah Wahab Casbullah ini bertugas menyampaikan aspirasi kelompok tradisional kepada penguasa Arab Saudi. Atas restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, komite inilah yang pada tanggal 31 Februari 1926 menjelma jadi Nahdlatul Ulama, NU, yang artinya Kebangkitan Ulama. Setelah NU berdiri, posisi kelompok tradisional kian kuat. Terbukti, pada 1937 ketika beberapa ormas Islam membentuk Badan Federasi Partai dan Perhimpunan Islam Indonesia yang terkenal dengan sebutan MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari diminta jadi ketuanya. Ia juga pernah memimpin Masyumi, partai politik Islam terbesar yang pernah ada di Indonesia. Penjajahan panjang yang mengungkung bangsa Indonesia, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Pada tahun 1908 muncul sebuah gerakan yang kini disebut Gerakan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan nasional terus menyebar kemana-mana, sehingga muncullah berbagai organisasi pendidikan, sosial, dan keagamaan, di antaranya Nahdlatul Watan Kebangkitan Tanah Air, tahun 1916, dan Taswirul Afkar tahun 1918 dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum saudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, maka Taswirul Afkar tampil sebagai kelompok studi serta lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Tokoh utama di balik pendirian Taswirul Afkar adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh muda pengasuh PP Bahrul Ulum Tambak Beras, yang juga murid Hadratus Syaikh. Kelompok ini lahir sebagai bentuk kepedulian para ulama terhadap tantangan zaman di kala itu, baik dalam masalah keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik. Pada masa itu, Raja Saudi Arabia, Ibnu Saud, berencana menjadikan mazhab Salafi Wahabi sebagai mazhab resmi negara. Dia juga berencana menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak diziarahi kaum muslimin, karena dianggap bid'ah. Di Indonesia, rencana tersebut mendapat sambutan hangat kalangan modernis seperti Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSI di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang menghormati keberagaman menolak dengan alasan itu adalah pembatasan mazhab dan penghancuran warisan peradaban itu. Akibatnya, kalangan pesantren dikeluarkan dari keanggotaan Kongres Al-Islam serta tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Alam Islami Kongres Islam Internasional di Mekah, yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh semangat untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta rasa kepedulian terhadap pelestarian warisan peradaban, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para pengasuh pesantren lainnya, membuat delegasi yang dinamai Komite Hijaz. Komite yang diketuai Kiai Haji Wahab Hasbullah ini datang ke Saudi Arabia dan meminta Raja Ibnu Saud untuk mengurungkan niatnya. Pada saat yang hampir bersamaan, datang pula tantangan dari berbagai penjuru dunia atas rencana Ibnu Saud, sehingga rencana tersebut digagalkan. Hasilnya, hingga saat ini umat Islam bebas melaksanakan ibadah di Mekah sesuai dengan mazhab masing-masing.
Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Mendirikan Nahdlatul Ulama, NU. Tahun 1924, kelompok diskusi Taswirul Afkar ingin mengembangkan sayapnya dengan mendirikan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih besar. Pada tanggal 16 Rajab 1344 tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, organisasi tersebut secara resmi didirikan, dengan nama Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar pertama. Kelak, Jamiah ini menjadi organisasi dengan anggota terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Sebagaimana diketahui, saat itu, bahkan hingga kini, dalam dunia Islam terdapat pertentangan faham, antara faham pembaharuan yang dilancarkan Muhammad Abduh dari Mesir dengan faham bermazhab yang menerima praktek tarekat. Ide reformasi Muhammad Abduh antara lain bertujuan memurnikan kembali ajaran Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang bukan berasal dari Islam, mereformasi pendidikan Islam di tingkat universitas, dan mengkaji serta merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern. Dengan ini Abduh melancarkan ide agar umat Islam terlepas dari pola pemikiran mazhab dan meninggalkan segala bentuk praktek tarekat. Semangat Abduh juga mempengaruhi masyarakat Indonesia, kebanyakan di kawasan Sumatera yang dibawa oleh para mahasiswa yang belajar di Mekah. Sedangkan di Jawa dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah, berdiri tahun 1912. Kiai Hasyim pada prinsipnya menerima ide Muhammad Abduh untuk membangkitkan kembali ajaran Islam, akan tetapi menolak melepaskan diri dari keterikatan mazhab. Sebab dalam pandangannya, umat Islam sangat sulit memahami maksud Al-Quran atau hadits tanpa mempelajari kitab-kitab para ulama mazhab. Pemikiran yang tegas dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memperoleh dukungan para kiai di seluruh tanah Jawa dan Madura. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu menjadi kiblat para kiai, berhasil menyatukan mereka melalui pendirian Nahdlatul Ulama ini. Pada saat pendirian organisasi pergerakan kebangsaan membentuk Majelis Islam ala Indonesia, Niai Kiai Hasyim dengan putranya Kiai Wahid Hasyim diangkat sebagai pimpinannya periode tahun-tahun 1937 sampai tahun 1942.